Headnya masih cukup aman ya, titik-titik kelasannya juga masih ada. Biasanya di sini nih guys, ini wah udah mencurigakan nih karat-karat gini nih. Ini kayak gini-gini keriting nih, bekas kena belakang nih guys. Velgnya udah velg racing kayak gini. Cuman catnya nih, nah ini kayaknya bekas repair nih. Kita coba cek di belakang. Nah ini kayak gini-gini nih udah bekas kena cat nih guys. Di sini nih udah ex repair semua nih guys. Oke, kita sedikit ngolong nih. Nah ini kalau kita lihat di sisi bawah grade ya, kalau grade misalnya di BBB atau CCC belum tentu sesuai dengan grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Kita lagi ada di Balai Lelang, akan coba cek beberapa unit mobil ya yang akan kita inspeksi pada siang hari ini. Apa aja yang akan kita inspeksi, seperti apa sih cara inspeksi singkat biar teman-teman tahu nih mobilnya bekas nabrak apa enggak, bekas banjir atau enggak, mesinnya aman apa enggak walaupun nggak nyala ya untuk sementara. Jadi yang biasanya dilakukan inspektor-inspektor secara singkat tuh apa sih? Nah teman-teman ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Dozo21. Ikutin aja video ini sampai selesai. Semoga video inspeksi mobil yang ada di Balai Lelang ini bisa menjadi manfaat dan informasi yang menarik nih buat teman-teman semua. Coba cek nih mobil 40 jutaan Ayla guys. Ini di depan kita nih ada Daihatsu Ayla tipe M nih guys, manual transmission 2013 guys, dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, di opennya 46 juta rupiah doang. Kita coba screening aja ya. Nah ini kalau kita lihat sih dari bodinya, ini odometer udah di 100 ribuan ya by the way. Ini sih masih kaleng ya. Nah, bodi sih masih kaleng, cuman kusam nih guys. Nah, belakang juga masih kedengeran ya bunyi-bunyinya. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg sudah gantian, dengan kondisi bannya sih sudah ada beberapa retak-retak ya, walaupun masih agak tebal, tapi ini masih cukup layak pakai lah. Coba kita lihat mesinnya dulu. Oke, kita coba cek mesinnya. Nah, ini di bagian headlamp sebelah kanan sudah agak ngembun ya. Kalau yang sebelah kiri sih masih cukup aman. 2013. Lanjut kita cek nih di bagian bullheadnya dulu. Ini sih masih oke nih. Buletannya ini masih aman, presisi. Nih titik-titiknya nih, bekas pabrikannya masih oke. Terus kalau kita lihat di samping sebelah kanannya nih, afron sampai bawahnya, ini yang sebelah kirinya afron sampai bawah kita lihat sih juga masih oke. Sealernya masih pabrikan, masih ada. Ini yang sebelah kanan juga masih oke. Nah di sini aja nih, ini sih masih pabrikan sih. Ini ngembun, mungkin ada rongga ya yang bocor nih di sini nih. Kalau sisanya sih mesinnya sih ada beberapa rembes ya, nggak banyak sih. Cuman nih karena gua nggak megang kuncinya ya, ini sekali lagi belum open house. Nah di sini nih, ini ada beberapa karat nih guys, walaupun memang kelihatannya sih masih lempeng-lempeng aja ya. Nah, kalau kita lihat di situ tuh sebenarnya sih bekas ketumpahan air aki nih biasanya nih sampai sini-sini. Jadi pengisian air akinya nih main isi-isi aja, terus tumpah ke sasis kayak gini nih, merusak cat ya. Kalau tulangan sih masih cukup aman nih kayak gini-gini nih, teman-teman masih bisa lihat sih masih lempeng, terus masih presisi tuh. Oke, kita sedikit ngolong nih. Nah ini kalau kita lihat di sisi bawahnya, terot sih, long terot tadi pas gue pegang agak sedikit ya, emang harus ganti sih, ada bocor juga tuh di bagian sealnya. Jadi busing-busingnya sih juga mesti ganti guys. Ini kalau di bagian depannya sih masih cukup aman ya. Ini kayak gini-gini nih bannya, velgnya udah gantian. Nah bannya sih sebenarnya masih cukup layak pakai, tebel tapi sih bukan tebel baru nih, sudah ada beberapa retak. Coba kita langsung interiornya dulu. Oke, kita cek di bagian interior nih, kotor gini, tapi sih nggak bau apek ya. Kita lihat nih, apakah ada bekas-bekas. Ini patut dicurigai nih. Ini ada karat kayak gini. Terus di sini nih mestinya nggak boleh ada karat nih guys. Terus kita cek nih di bagian bawah. Ini udah ada indikasi karat nih guys tuh. Mungkin indikasi pernah kerendam tapi nggak terlalu parah sih. Ini dalamannya kotor banget sih. Ini kalau kayak gini-gini nih, ini sih bukan bekas cat ulang dan karatnya sih masih ada yang di bawah sih. Nah, tuh kayak gitu-gitu masih aman sih. Mungkin pernah kemasukan air, cuman indikasi di bagian bawahnya ada bekas karat ya. Kita cek di bagian belakangnya. Nah, ini kotor ya. Coba kita cek di sini. Nih ada beberapa karat nih, juga karatan nih. Ini juga karatan.
Ini sih bagian belakang pernah kena air sih kayaknya sih, tapi bukan bekas nabrak ya. Ini mungkin bekas cuci, karetnya udah getas, masuk wajar ya 2013. Jadi karet-karetnya juga udah getas. Nah, kalau kita lihat di atasnya sih masih agak empuk-empuk. Hidrolik juga masih oke. Kondisi di bagian belakang sih masih terbilang aman ya. Ada beberapa juga sih bekas pet-pet tapi nggak parah sih ya. Karet-karet gini nih juga udah getas. Nah, ini kayak gini-gini nih masih kalengan nih guys. Tuh. Ini juga sealernya masih cukup aman sih. Oke, ini kalau teman-teman tertarik 2013 Daihatsu Ayla tipe M nih. Ini tipe standarnya sih sebenarnya polosan, tadi kita juga lihat di belakang. Ini odometer udah di 100 ribuan, pajaknya mati nih 2020 guys. Di open di 46 juta nih. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk langsung cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Honda City GM2 tipe E nih, automatic transmission tahun 2011. Pajak masih hidup sampai bulan 8 sampai 2022 besok ya. Ini eksteriornya katanya masuk ke kategori C, interior C mesin C, cuman odometer udah di 200 ribuan. Kayak apa nih kondisinya, kita langsung coba screening. Kita langsung dulu mengarah ke mesin. Oke, kita sedikit dulu ngarah ke mesinnya. Mesinnya sih ada beberapa rembes ya. Ini karena mesinnya nggak nyala, udah nggak open house sebenarnya. Cuman gue masih bisa coba ngecek-ngecek. Ada beberapa rembes ya di sini. Kalau kita lihat sih di bagian bodi-bodinya, afron-afronnya nih, kayaknya sih masih cukup aman. Tapi di sini nih ada udah bekas karat, kayaknya sih mungkin karena pengisian dari air aki ya, biasanya sih kayak gitu. Tapi sih kalau di tulangan yang sebelah kanannya sih masih aman ya. Terus kalau untuk di bawah-bawahnya masih juga oke. Terus di bagian kondensornya, di bagian depan juga masih cukup aman sih guys. Nah kalau dilihat sih ini cuman mesin rembes, nah, sisanya sih belum tahu nih karena mesinnya belum nyala ya. Terus di sini nih sealer-sealernya nih, ini kayak udah bekas repaint nih, ada bekas-bekas banyak karat seperti ini nih. Kalau kita lihat sih di sini nggak ada bekas bukaan sih bautnya, tapi kayaknya pernah kemasukan air. Iya, bautnya sih belum kelihatan bekas bukaan sih. Tapi kalau di bagian sealer-sealernya ya ini ada beberapa karat sih. Cuman coba kita cek dulu di bagian lainnya. Nah, kalau bodi di sini ini bekas nabrak nih ya. Nah ini, cuman ini masih kaleng nih catnya. Iya, banyak kotoran ya, banyak baret-baret juga. Velg udah gantian di sini. Tapi kalau kondisi bannya sih masih cukup aman ya. Velgnya udah velg racing kayak gini. Cuman catnya nih. Nah ini kayaknya bekas repair nih. Kita coba cek di belakang. Wah kalau kita lihat nih teman-teman nih, lihat nih di sini udah agak-agak keras-keras nih guys. Di sini ada sealer-sealernya yang keras dan agak-agak keriting. Coba kita cek di sini nih guys. Ini wah udah mencurigakan nih karat-karat gini nih. Ini kayak gini-gini keriting nih, bekas kena belakang nih guys. Belakang kena, terus di kunciannya juga kayak nggak presisi kayak gini nih. Ini jadi di bagian belakang nih sudah sempat kena nih guys. Untuk di bagian stop lampnya juga udah kusam ya. Nah kalau kita lihat coba. Nah ini masih oke, quarter belakang, tapi yang sebelah kanan ini udah dempulan tebel nih guys. Jadi kayaknya kantongnya di bagian sebelah kanan ya. Nah ini kayak gini-gini nih udah bekas kena cat nih guys. Di sini nih udah X repair semua nih guys. Di bagasinya udah bekas X repair. Nah terus di bagasi juga nggak bisa nutup. Cuman di bagian kaca nggak ada yang pecah ya. Defogger sih masih aman. Interior coba kita lihat. Ini harganya cuma 50 jutaan guys. 55 juta nih. Sebenarnya sih harganya oke ya, cuman di bagian interiornya kusam banget nih ya. Oke, kita coba cek bekas berendam nggak nih dia. Nah kalau kita lihat sih di sini sih baut-bautnya sih masih aman ya. Nah ini bawah nggak terlalu kelihatan di kamera ya, cuman sih ini kotor banget sih. Head unit sudah monitor double din. Nah ini kilometernya nih udah lumayan, udah di 200 ribuan guys. Kusam banget ya di bagian interior. Ini bagian belakang nih. Oke kita ngecek. Di bagian baut-bautnya sih aman sih. Bagian bawahnya nih agak sempit, tapi kalau kita lihat sih di sini sih masih railingnya masih pabrikan ya. Dalamnya aja yang kotor banget nih, jadi bukan bekas banjir. Dan di sini sih juga baut-bautnya masih aman. Jadi PR-nya nih ada di sebelah sini nih. Ini kena cat ulang nih, satu panel nih kayaknya.
Nah kalau di pintu belakang sih ini masih cukup aman ya. Tuh titik-titik ininya masih ada titik-titik moldingnya. Nah ini juga bekas nabrak juga ya di bagian depannya sebelah kanan. Nah ini nih, jadi kalau teman-teman tertarik nih ada Honda City GM2 nih 2011. Odometer sih udah di 200 ribuan nih guys. Ada beberapa yang sudah kita cek tadi kena di bagian belakang, sebelah kanan apalagi. Ini juga kirinya bekas repair nih guys. Nah ini kayak gini-gini. Di opennya sih 55 juta nih, lumayan nih. Kalau emang teman-teman tertarik, estimasinya masuk, pajaknya sih masih hidup nih guys. Ini cuma 55 juta ada di Balai Lelang Smartbeat, jadi buruan nih teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat. Ini ada Daihatsu Blind Fan 1300 cc manual transmission tahun 2018 yang sudah AC nih guys, warnanya hitam nih. Jarang-jarang ada di Balai Lelang warnanya hitam kayak gini nih, masih cukup mulus 2018 ya. Ini sih menurut grade eksteriornya C, interior C mesin C. Odometernya kurang lebih di 100 ribuan up. Pajak nih mati di bulan Februari kemarin, baru-baru ini ya, 2022. Di open di harga 80 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Oke guys, kalau kita cek sih ini di bagian keseluruhan sih masih cukup oke ya, walaupun ex operasional. Headlamp sih masih oke, bumper juga masih cukup baik nih. Oke, kita langsung cek tulangan depannya, bullheadnya masih cukup aman ya. Titik-titik kelasannya juga masih ada. Biasanya nih yang paling rentan nih untuk di Grand Max, nyundul sedikit aja ini sudah kena nih. Terus kalau untuk sealer-sealernya ini juga masih pabrikan semua ya. Masih cukup aman sih kalau di bagian sini. Coba kita cek di mesinnya dulu. Ini karena mesinnya nggak nyala ya, gua nggak megang kuncinya sih sebenarnya. Kita cek aja sedikit di bagian mesinnya ini ada sedikit rembes saja. Ini biasanya dari pengisian oli, tapi kalau sisanya nih packing sih masih cukup kering ya. Masih terkategori cukup sih, dengan odometernya sih di 100 ribuan. Nah kalau kita lihat di bagian interior sih, karena ini sudah AC juga, terus sudah ada head unitnya ya. Untuk di bagian setir ya ini sudah 100 ribu up, jadi kulitnya teksturnya agak-agak kurang ya. Nah kalau untuk di sisanya sih jok sih masih cukup oke. Kita coba cek nih di belakang. Pintunya sih masih halus ya, masih enak. Joknya masih oke, masih bersih juga. Bagian interiornya nih juga masih cukup aman, tinggal dibersih-bersihkan. Plafonnya pun juga sudah ada pelapisnya nih guys. Jadi nggak kelihatan tulangannya, kayaknya sudah dirombak atau direnov ya, untuk di bagian dalamnya. Oke sih. Nah kalau di bagian catnya sih ya nggak tahu, ini kayak bekas cat ulang ya kayaknya ya. Cuman sih ya nggak terlalu kaleng-kaleng banget sih ini guys. Nah kalau untuk di bagian nut-nutnya sih masih cukup presisi. Sayang nih di bagian bannya nih agak beda-beda ya. Yang di belakangnya ini udah botak banget. Terus kalau kita lihat sih kaki-kakinya sih masih terbilang aman sih. Kotor aja, nggak ada eks laka juga sih guys. Nah, kalau kita lihat bagian depan nih kayaknya awalnya warna putih ya, terus sudah dicat hitam, makanya sih jadi beberapa bagian sih kayaknya emang disiram sih guys. Nah ini bannya yang depan sih masih layak pakai ya. Ini masih aman semua sih, afron dan segala macamnya masih oke. Belum ada yang mencurigakan sama sekali. Nah ini kalau tadi dipegang terotnya sih masih oke ya, belum ada oblak, masih agak keras. Jadi overall sih masih cukup oke. Jadi sekilas saja, karena emang kita nggak megang kuncinya, kita akan screening beberapa unit di sini. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan nih tahun 2018, sudah AC guys. Warnanya jadi hitam seperti ini, tapi odometer sudah di 100 ribuan. Eksteriornya emang C, interior C mesin C. Mesinnya tadi masih cukup aman juga, interior juga masih sangat cukup aman sih kalau menurut gua. Di opennya di harga 80 juta rupiah. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi inspeksi yang sudah kita lakukan. Tadi ada beberapa unit mobil yang kita inspeksi secara singkat. Jadi seperti itulah cara inspeksi singkat rata-rata ya kita ngeceknya. Jadi sisanya baru kita nanti cek ulang lagi biasanya, atau kita bawa mekanik kalau memang misalnya kita nggak yakin. Karena kita jangan percaya grade ya. Kalau grade misalnya di BBB atau CCC belum tentu sesuai dengan grade. Jadi pastikan untuk unit-unit yang teman-teman cek ini sesuai dengan yang teman-teman mau dan juga sesuai dengan budget yang teman-teman punya. Oke, jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Dozo21. Semoga informasi inspeksi mobil lelang yang nanti akan kita lakukan di video-video berikutnya menjadi informasi yang bermanfaat dan juga menjadi informatif buat teman-teman semua. Sekian aja, gue Dozo21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.